dari Kabupaten Demak. Gimana? Apakah bisa mendengar suara kami? Dengar, Pak. Baik, sebentar. Oke. Sebentar kami pindahkan dulu yang kabupaten sebelumnya. Begitu ya Pak ya. Ya, oke. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu dari Kabupaten Demak. Kemudian di sini sudah hadir juga para asesor yang nanti akan melakukan evaluasi. Ada Bu Andrari, ada Bu Loli, ada Pak Wahyudi, dan ada juga Pak Yulianto. Mungkin bisa langsung dipimpin oleh Ibu Andrari, Bu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Faru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Demak yang saya banggakan, terima kasih sudah hadir pada evaluasi Smart City tahun 2022 ini. Saya lihat timnya sangat lengkap ya. Baik, sebelum kami para asesor untuk mengkonfirmasi setiap jawaban yang sudah diisi secara online, saya akan memperkenalkan diri dulu sebagai asesor. Saya Andrari Graitandaru dari BRIN. Selanjutnya Bu Loli silahkan memperkenalkan diri. Masih di mute Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat Bapak Ibu dan Bapak Bupati dan beserta jajarannya, Ibu Bupati beserta jajaran. Kemudian saya adalah Loli Amalia Abdullah dari Ikatan Konsultan Teknologi Informasi Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Wahyudi, silakan. Saya Wahyudi Kumarotomo dari FISIP Universitas Gadjah Mada, Jogja. Terima kasih. Selanjutnya Pak Yulianto. Baik, diperkenalkan Ibu Bupati, saya Yulianto dari Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami mohon dari Kabupaten Demak ini memperkenalkan diri, kemudian mempresentasikan terkait evaluasi Smart City selama 10 menit sampai 15 menit. Silahkan memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati bersama Ibu Bupati Demak, Ibu Dr. Hajah Estiana SE, yang kami hormati jajaran PD dan seluruh tim Smart City Kabupaten Demak, yang kami hormati host kegiatan pagi hari ini dan juga para asesor Bu Andrari, Prof. Wahyudi, Bu Loli dan Pak Yulianto. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita siap untuk dilakukan evaluasi berkaitan dengan Kabupaten Smart City. Kabupaten Demak berkaitan dengan Smart City ini sudah tahun ketiga. Jadi sejak 2019 diawali dengan bimbingan teknis, dengan perkembangan setiap tahun dilakukan evaluasi. Ini menambah semangat kita untuk segera menuju kota cerdas. Jadi Kabupaten Demak dengan 6 pilar Smart City yang kita lakukan. Dan kami laporkan 2 hari ini Kabupaten Demak ini full team dari seluruh OPD yang terlibat di dalam 6 pilar Smart City ini
hadir di ruangan ini, siap dilakukan evaluasi. Terima kasih Bu Azrari. Jadi sudah terbiasa untuk Kabupaten Demak, kemarin kaitannya dengan inovasi daerah juga dilakukan evaluasi dari tim evaluator dari pusat. Pagi hari ini nanti akan dipaparkan oleh Ibu Bupati berkaitan dengan perkembangan Smart City di Kabupaten Demak. Kami yakin masih perlu dukungan, dorongan khususnya untuk motivasi agar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Untuk itu mohon izin untuk paparan yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Bupati Demak. Nanti mungkin mohon waktu untuk film pendek berkaitan dengan Smart City di Kabupaten Demak. Mohon izin, mohon waktu kami persilakan Ibu Bupati. Terima kasih Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang kami hormati Ibu Andrari, Pak Wahyudi, Ibu Loli, Pak Yulianto, Bapak PJ Sekda, dan seluruh teman-teman OPD yang terkait dalam Smart City ini. Langsung saja izinkan saya Dr. Haji Asyana SE, Bupati Demak, akan menyampaikan paparan evaluasi Smart City tahun 2022. Kebijakan Demak tentang Smart City, di mana pemerintah Kabupaten Demak telah berkomitmen mewujudkan Demak Smart City, di mana pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih murah, mudah, cepat, dan berkualitas. Komitmen ini merupakan upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat, maju, dan sejahtera. Sebagai dasar kebijakan dalam mewujudkan Demak Smart City, kami telah mendasarkan pada regulasi di tingkat pusat dan menindaklanjutinya di tingkat kabupaten. Berawal dari tahun 2019 tadi telah disampaikan oleh Bapak PJ Sekda, maka pada tahun 2022 ini kami melakukan review dokumen Master Plan Smart City. Dalam rangka monitoring dan evaluasi, kegiatan penguatan kelembagaan Smart City terus kami lakukan, seperti adanya rakor Dewan Smart City, rakor tim pelaksana Smart City, Monef triwulan dan semesteran, serta evaluasi yang dilakukan Kementerian Kominfo secara berkala. Dalam program Smart City telah ditetapkan 6 quick win dan 6 pilar Smart City yang memberikan dampak signifikan pada masyarakat dan melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap 6 quick win. Hasilnya menunjukkan penilaian yang semakin baik. Kemudian untuk keberlanjutannya, program-program Smart City diprioritaskan dan dimasukkan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Demak. Kemudian di visi misi, kami memiliki visi Demak bermartabat, maju, dan sejahtera yang diterjemahkan dalam 3 misi, yaitu kata bermartabat sendiri mempunyai arti memperkuat tata kelola pemerintah yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif, dan berbudaya. Kemudian kata maju diterjemahkan dalam misi kedua, yaitu meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing. Kemudian kata sejahtera diterjemahkan dalam misi ketiga, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Kemudian untuk program tahun 2022, berdasarkan review Master Plan Smart City tahun 2022, terdapat 39 program dari 6 pilar Smart City dan seluruhnya tercapai 100%. Pada Smart Governance terdapat 9 program, Smart Branding 6 program, Smart Economy 8 program, Smart Society 5 program, Smart Living 7 program, dan Smart Environment 4 program. Kemudian dari 3 renaksi di tahun 2022, dari 39 program dijabarkan dalam 108 rencana aksi pada tahun 2022, dan sampai dengan saat ini telah dilaksanakan 105 rencana aksi atau tercapai 97,22%. Sedangkan 3 rencana aksi lainnya akan dilaksanakan pada tahun 2023, yaitu 1 pelatihan untuk SID, Smart Governance, 2 amenitas kawasan wisata, Smart Branding, dan yang ketiga rumah kreatif dan desain kemasan, yaitu meliputi Smart
ekonomi, dalam skala ekonomi. Kemudian dukungan anggaran Smart City di tahun 2022, pelaksanaan Smart City tahun 2022 didukung dari dana APBD sebesar 35.966.373.000 rupiah. Dan program Smart City ini juga didukung oleh pihak swasta dan masyarakat. CSR dari pihak swasta yaitu ada 5 provider berupa penggelaran fiber optik sepanjang 121 km dengan nilai mencapai 20.350.000 rupiah. Kemudian peran serta dari masyarakat salah satunya adalah dengan adanya Tembiring Creative Fund yang diadakan setiap minggu dengan nilai sebesar 100 juta. Sehingga total anggaran Smart City tahun 2022 mencapai 62.069.423.000 rupiah, mengalami kenaikan 159,48% dari tahun sebelumnya. Tim evaluator yang kami hormati, selanjutnya kami akan menyampaikan capaian 6 pilar Smart City di Kabupaten Demak. Smart Governance, yang pertama Smart Governance, pada pilar Smart Governance menunjukkan capaian yang sangat baik. Beberapa indikatornya adalah pencapaian WTP sudah 6 kali berturut-turut dari tahun 2016. Skor nilai laporan kinerja pelanggaran pemerintah daerah LKPPD Kemendagri dengan skor sangat tinggi, yaitu 3,5087 dengan nilai SPBE kategori baik dengan indeks 3,19, nilai LAKIP kategori baik dengan nilai 66,40. Pencapaian peringkat di Sinovic untuk salah satu quick win Smart City yaitu Cengkraman Mata Elang sebagai best of the best inovasi pelayanan publik tingkat nasional. Kemudian Demak Emergency System DES PSC 119 masuk dalam top 45 inovasi pelayanan publik nasional tahun 2022. Hasilnya, Pemkab Demak mendapatkan tambahan DID sebesar 50,23 miliar. Kemudian Smart Branding. Kabupaten Demak terkenal dengan sebutan Kota Wali dan memiliki destinasi wisata unggulan, yaitu Makam Sunan Kalijaga dan Masjid Agung Demak. Kami melakukan penguatan branding diantaranya dengan pengembangan struktur, suprastruktur, dan infrastruktur, serta melakukan kemudahan berusaha melalui perizinan OSS, satu pintu secara online, dan tanda tangan elektronik. Branding ini selanjutnya kami kembangkan dengan penataan Kali Tumpang Lama menjadi taman yang sangat indah, sehingga menjadi ruang publik bagi masyarakat. Dalam perkembangan berikutnya, kami kuatkan dengan menyediakan ruang publik yang kami beri titel Tembiring Creative Fund, TCF, yang dilaksanakan setiap minggunya. Disinilah berkumpul para pelaku seni, UMKM, dan ekonomi kreatif. Juga disiapkan pula ruang pelayanan publik seperti adanya mobil pelayanan administrasi kependudukan, kemudian ada mobil perusahaan keliling, kemudian ada Mona Lisa, mobil layanan keliling desa, kemudian ada mobil samsat keliling, dan pelayanan lain seperti adanya donor darah, pengelolaan sampah, dan lain-lain. Disinilah muncul partisipasi masyarakat di mana para pengisi acara Tembiring Creative Fund berasal dari masyarakat dan mereka mengisi dengan cuma-cuma atau tidak dibayar. Kemudian Smart Economy. Pada Smart Economy kami melakukan penguatan pada ekonomi masyarakat, di antaranya melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif di setiap kegiatan. Kami juga melakukan peningkatan SDM pada mereka, khususnya saat harus bangkit setelah mengalami masa sulit di saat pandemi COVID-19. Apalagi dengan adanya kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 0,38% di tahun 2021. Meski demikian, tingkat indeks pembangunan manusia dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan terakhir di tahun 2021 menunjukkan nilai 72,57. Dan kita berharap dengan makin baiknya kondisi dan makin menurunnya pandemi COVID-19, tingkat kemiskinan dapat menurun di Kabupaten Demak.
Di dalam smart living, pada pilar smart living, titik berat kami pada pemenuhan hidup masyarakat di bidang kesehatan dan kenyamanan hidup melalui penyediaan infrastruktur jalan, sumber air, dan sanitasi rumah tangga. Hasil pembangunan pada pilar smart living menunjukkan indikator yang sangat signifikan, yaitu di antaranya yang pertama terjadi penurunan balita stunting dari 6,5% tahun 2020 menjadi 4,34% di tahun 2021. Kemudian imunisasi balita mencapai 91,8%. Yang ketiga, cakupan persalinan di 2021 sudah semua bersalin di fasilitas kesehatan. Artinya semua persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Yang keempat, rumah tangga dengan sumber air layak mencapai angka 82,98%. Kemudian rumah tangga dengan akses sanitasi layak mencapai angka 98,15% dan jalan kondisi mantap mencapai 89,67%. Smart Society, selanjutnya dalam Smart Society untuk menekan anak putus sekolah pada usia wajib belajar di Kabupaten Demak, kami melakukan program bantuan siswa miskin daerah (BASIMDA) untuk siswa PAUD, SD, dan SMP dengan total anggaran Rp2.522.500.000. Peta mutu pendidikan usia wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Demak mencapai 1,2 siswa per bangku, sedangkan angka partisipasi murni di NAS sudah sangat baik, yaitu 97,20. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa secara geografis Kabupaten Demak termasuk daerah rawan bencana, terutama banjir, rob, dan adanya puting beliung. Sehingga kami lakukan mitigasi bencana berupa pembentukan desa tangguh bencana dan telah mencapai lebih dari 50% dari desa rawan bencana. Dalam upaya penanganan bencana sudah dilakukan dengan respon cepat, yaitu 3 menit dari penerimaan laporan langsung menuju ke TKP bencana. Smart Environment. Selanjutnya pada pilar terakhir yaitu Smart Environment, kami memfokuskan pada pengelolaan lingkungan berupa pengelolaan sampah melalui bank sampah. Pembatasan sampah plastik kami jadikan kebiasaan di setiap acara tanpa produk plastik. Jumlah bank sampah di Kabupaten Demak terus bertambah dan semakin berkembang karena kami melakukan pendampingan, sosialisasi, dan lomba Krenova, kreasi dan inovasi menggunakan limbah dari plastik. Sumber daya pendukung dari Smart City untuk mewujudkan kota pintar Smart City terlaksana dengan sangat baik di Kabupaten Demak. Kami terus melakukan penguatan di antaranya yang pertama yaitu sumber daya manusia. Kami lakukan dengan pembentukan tim IT tingkat kabupaten yang jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun. Kemudian merangkul berbagai komunitas yang ada untuk bersama-sama berpartisipasi untuk terwujudnya dan suksesnya Smart City. Yang ketiga, meningkatnya pelayanan masyarakat dengan sistem online dan tanda tangan elektronik. Kemudian yang keempat, memiliki 50 aplikasi layanan publik pendukung Smart City seperti CME, Sipanda, dan Span Lapor, Simonak, paten online, dan lain-lain. Yang kelima, memasukkan program Smart City dalam Perda nomor 4 tahun 2021 tentang SPBE. Yang keenam, penguatan infrastruktur telah kami lakukan dengan penggelaran kabel FO sepanjang 133 km dan akan bertambah lagi 190 km sampai akhir 2022. Yang ketujuh juga penguatan akses jalan desa dan kecamatan dalam kondisi mantap 89,67%. 8. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, maka kami juga melakukan upaya literasi melalui radio, woro-woro mobil, berbagai cara seperti forum komunikasi ulama Umaro, kemudian gerakan resik-resik kali, eduwisata, desa tangguh bencana, masyarakat peduli KB, dan lain-lain. Dampak dari Quick Win, berbagai upaya penguatan dalam rangka Smart City selama ini telah memberikan dampak yang sangat signifikan. Dampak dari 6 Quick Win dapat kami jelaskan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Smart Governance dengan Quick Win layanan aduan Halo Demak. Kami memberikan respon cepat dan perbaikan layanan setiap aduan dari 16 jam menjadi 11 jam terhadap aduan masyarakat mengenai layanan publik melalui kanal aduan Halo Demak. Tahun 2022 ini, pemerintah
pemerintah di Kabupaten Demak masuk 6 besar Outstanding Achievement tingkat nasional tahun 2021. 2. Smart Branding dengan Quick Win Taman Kali Tuntang. Kami mampu merubah kali atau sungai yang kotor dan tidak terawat menjadi taman yang sangat indah dan membangun pusat kuliner di sekitar Kali Tuntang. Tempat ini menjadi tempat favorit masyarakat beserta keluarga untuk bercengkrama dan menikmati kuliner di tepi sungai. Kemudian yang ketiga, Smart Ekonomi dengan Quick Win Sipanda, Sistem Informasi Pendapatan Daerah. Aplikasi ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB, retribusi, dan pajak lainnya yang kita lengkapi dengan fitur KRIS, sehingga lebih mempercepat pelayanan. Dari Sipanda terdapat peningkatan PAD yang signifikan. Yang keempat, Smart Society Quick Win Basimda, bantuan siswa miskin daerah. Program ini mampu menekan angka putus sekolah dan peningkatan angka partisipasi sekolah mulai jenjang PAUD, SD, dan SMP. Besaran bantuan untuk jenjang PAUD 350 siswa, per siswa mendapat 350.000. Kemudian SD yang mendapatkan bantuan ada 2.550 siswa, per siswa mendapatkan 500.000. Untuk SMP ada yang mendapatkan bantuan ada 1.500 siswa dengan A 750.000 rupiah. Kemudian yang kelima, Smart Living dengan Quick Win Cengkarama Mata Elang. Bertolak dari tingginya angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Demak, maka kami menyiapkan aplikasi CME yang berfungsi untuk mendeteksi kondisi ibu hamil hingga melahirkan. Aplikasi ini masuk dalam Best of the Best inovasi pelayanan publik tingkat nasional. Dalam perkembangannya, angka stunting di Kabupaten Demak juga tinggi, bahkan masuk dalam 4 besar tingkat Jawa Tengah. Hal ini membuat kami prihatin dan akhirnya kami berikan tambahan fitur stunting untuk mendeteksi perkembangan anak sejak dini. Atas tambah fitur ini dan implikasinya di masyarakat, pemerintah Kabupaten Demak meraih penghargaan dan dipilih dalam 6 besar inovasi tingkat nasional yang dibukukan oleh Bappenas tahun 2022. Yang keenam, Smart Environment dengan Quick Win Bank Sampah. Masalah sampah menjadi pekerjaan rumah bagi Kabupaten Demak. Maka kami tidak saja membangun partisipasi masyarakat melalui bank sampah, namun kami mengajari masyarakat bagaimana bisa meningkatkan pendapatan dari mengelola limbah sampah. Bapak, Ibu, tim evaluator yang kami hormati, Kabupaten Demak terus melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mewujudkan kota pintar. Ini bukan hanya sekedar komitmen, namun menjadi bagian integritas kami untuk mewujudkan Demak bermartabat, maju dan sejahtera. Demak Kota Wali, warisannya para wali. Demikian paparan kami, semoga berkenan di hati. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Bupati, luar biasa. Saya kenal banget sama Ibu. Kita pernah ketemu ya Bu di acara di Solo tahun lalu. Semoga Ibu juga tidak lupa. Nanti hari Senin ketemu lagi ya Bu ya di Semarang, mudah-mudahan. Ya. Mohon izin Bu Adrari, ini ada adiknya, mohon waktu. Tiga tahun berlalu, program Smart City tak pernah lesu. Menyambung irama yang merdu, melanjutkan reaksi dengan semangat menggebu. Melayani publik adalah amanat yang menyenangkan. Pengembangan Quick Wins diolah berkelanjutan. Inovasi layanan publik yang mudah, murah, cepat, berkualitas, dan berkesinambungan haruslah diwujudkan. 6 pilar Smart City perlahan tapi pasti menjadi kenyataan. Smart Government, jawaban aduan 24 jam, telah dipercepat menjadi 12 jam. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk penerima penghargaan kami kategori Instansi Pemerintah Outstanding Achievement, Pemerintah Kabupaten Demak. Menjadi kabupaten informatif, menjamin keterbukaan informasi publik. Pemenang kategori informatif
kelompok pemerintah Kabupaten Kota, Kabupaten Demak. Satu Data Demak berjalan menuju Satu Data Indonesia. Smart Branding membangun ekosistem pariwisata dari wisata religi, Istanbul, dan Kalituntang. Lahirlah Tembiring Kreatifan. Dan area kuliner yang menyenangkan. Smart Economy membangun ekosistem keuangan, pelayanan kemudahan pembayaran pajak Mona Lisa, penetapan APBD tak pernah tunda, dan ekonomi kreatif muncul dari ide yang tertata. Smart Society membangun sistem edukasi, meningkatkan jumlah anak sekolah secara pasti, bantuan siswa miskin menjadi berarti. Smart Living menjamin fasilitas dan pelayanan kesehatan, cengkraman mata elang melesat menghadapi tantangan, berawal dari pelayanan ibu hamil sampai anak stunting yang harus dituntaskan. Smart Environment, tata kelola sampah dan limbah menjadi berkah. Ketahanan pangan dan energi dikembangkan penuh gairah. Menyelamatkan negeri, menyelamatkan umat tidak kenal pasrah. Demak Smart City adalah komitmen bersama. Masyarakat pun bergerak untuk mewujudkannya. Stakeholder melibatkan diri tanpa paksa. Demi Demak, tumpah darah tercinta. Demak is a city of value. Demak is a smart city. We make dreams come true. Baik, terima kasih. Terima kasih luar biasa. Kami lanjutkan. Bu Azari, jadi ini tadi yang dipaparkan oleh Ibu Bupati dan sedikit film pendek. Kami beserta seluruh jajaran di Pemkab Demak siap untuk dilakukan konfirmasi sekaligus pendalaman apa yang telah dicapai dari perkembangan Smart City di Kabupaten Demak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan mengkonfirmasi. Yang pertama tentu akan mengkonfirmasi dari sisi baseline, kemudian output, outcome, dan impact. Yang semuanya akan disampaikan oleh masing-masing asesor kami. Kami awali dengan baseline dulu, dari sisi perencanaan. Ini luar biasa bahwa master plan sudah menjadi peraturan Bupati nomor 107 tahun 2019. Ya, luar biasa. Kemudian aktivitas-aktivitas dari Dewan Smart City, kemudian pengelola Smart City, kemudian program-program yang sudah berjalan, ini semua sudah sangat sempurna menurut saya ya. Semua rapat-rapat ini beberapa rapat ini dipimpin langsung oleh Ibu Bupati ya, terutama di rapat-rapat Dewan Smart City, ini luar biasa. Kemudian ketika juga melakukan rencana aksi, ini sudah lebih dari 75% rencana aksi dilaksanakan sesuai roadmap. Dan semua bukti-bukti ini sudah lengkap. Saya senang sekali, sangat detail dan lengkap sebagai bukti-buktinya. Kemudian terkait dengan fungsi Dewan Smart City, ini juga sudah, bahkan rapatnya 2 kali dalam satu tahun per semester ya rapatnya. Baik, dan Dewan Smart City ini rapatnya itu melakukan review master plan Smart City. Nah, ini luar biasa karena master plan itu memang harus direview ya. Kemudian terkait dengan fungsi tim pelaksana Smart City ini juga sudah rapat, bahkan
4 kali dalam 1 tahun ya. Luar biasa. Kemudian keterlibatan OPD ini sudah 76% sampai 100% ini berpartisipasi. Rapat-rapat sinkronisasi Renstra dan RPJMD sudah dilakukan. Nah, terkait dengan forum Smart City ini ya, ini sudah dilaksanakan. Nah, pertanyaannya apakah rapat ini termasuk dengan rapat-rapat forum CSR? Kalau saya perhatikan di sini, ini dana-dana CSR sudah banyak yang dipergunakan untuk membangun Smart City sehingga lebih dari 30% kebutuhan pembiayaan Smart City ini berasal dari forum dari CSR. Maka kegiatan forum CSR ini dalam hal forum-forum CSR ini bisa diklaim sebagai kegiatan forum Smart City di Demak, ya. Nah, nanti ini bisa dijelaskan apakah forum-forum CSR ini juga diklaim sebagai forum Smart City di daerah. Harusnya iya, ya. Jadi kalau di sini ini forum CSR, forum Smart City ini artinya ya forum dengan komunikasi media tradisional, kemudian kesenian, kemudian tembiring kreatifan, dan seterusnya. Ini mungkin bisa bertambah ketika forum CSR ini bisa diklaim masuk ke forum Smart City. Jadi tidak hanya sudah dilakukan, tetapi juga dihadiri lebih dari 50%, sehingga nilainya lebih meningkat. Dan untuk dana APBD ini untuk Smart City hanya 0 sampai 10%. Saya pikir, Ibu, kalau untuk kegiatan-kegiatan di APBD yang langsung bermanfaat bagi masyarakat, ini bisa diklaim sebagai kegiatan yang mendukung Smart City. Jadi saya pikir tidak 0 sampai 10%. Ya, jadi mohon dijelaskan sehingga ini dapat menaikkan nilai dari Kabupaten Demak. Silakan. Nggih, matur suwun Bu Andrari. Jadi berkaitan dengan forum CSR forum Smart City tadi, memang sebenarnya kita sudah melakukan komunikasi dan memasukkan dengan forum beberapa waktu yang lalu dengan FO terutama dan beberapa CSR lain sudah kita lakukan, mungkin pada saat tadi paparan belum ditampilkan begitu. Jadi sudah kita lakukan dan mungkin nanti secara jelasnya akan disampaikan oleh Bu Kepala Dinas Kominfo kami. Jadi pada intinya kami sudah melakukan dan dari CSR tersebut sudah kita libatkan dalam forum Smart City kami. Apakah sudah didukung dengan Perda CSR, Bu? Sudah. Jadi di kita ada TJSLP itu berapa pendapatannya sudah ada untuk Perda CSR dan Perbutnya. Gitu. Mungkin akan dijelaskan lebih teknisnya oleh Ibu Kepala Dinas Kominfo kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Andrari, selamat siang. Kita pernah ketemu di evaluasi Smart City di Solo, Ibu, bersama Ibu Bupati. Terima kasih ketemu lagi pada siang hari ini. Jadi terkait dengan masukan Ibu tadi bahwa forum-forum CSR itu bisa dimasukkan dalam fungsi forum Smart City daerah. Terima kasih, benar sekali. Kami akan menindaklanjutinya karena banyak sekali forum CSR yang sudah kita lakukan, tetapi perlu untuk melengkapi di dalam laporan kami tadi. Kemudian untuk ketersediaan anggaran dari APBD, memang itu nilai APBD ansih, artinya yang muncul di situ. Tetapi kalau kita memperlebar dari adanya CSR, kemudian adanya kegiatan-kegiatan lain yang tidak
termaktub di dalam APBD pasti bisa lebih besar lagi dari 10%. Dan kegiatan-kegiatan di perubahan ini banyak sekali yang mendukung Smart City, tetapi belum kita masukkan karena di anggaran perubahan ini baru ditetapkan di akhir bulan ini. Banyak sekali kegiatan-kegiatan di anggaran perubahan yang itu memperkuat Smart City sehingga bisa naik tidak hanya di 10%, tapi bisa hingga 25%. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi dari saya untuk baseline dan output itu sudah selesai, akan dilanjutkan dengan dimensi outcome oleh Bu Loli. Silakan Bu Loli. Terima kasih Bu Andra. Baik Ibu Bupati dan PJ Sekda beserta jajaran, saya akan lanjutkan dengan konfirmasi jawaban dari Bapak Ibu tentang outcome ya Bapak dan Ibu. Di sini yang saya sudah melihat jawaban-jawabannya dan lengkap semuanya ya Bapak dan Ibu, seperti yang untuk outcome dari program Smart Governance yang sudah berjalan dari 9 program itu rencanakan sudah terlaksana 9 programnya, capainya sudah 100%, Masya Allah, tabarakallah ya Bu, hebat sekali. Dan tentu saya juga melihat dari cara Ibu menyampaikan presentasi tadi, semuanya lengkap, walaupun waktu hanya sekitar 15 menit, tapi bisa disampaikan dengan tepat waktu. Terima kasih banyak. Dan berikutnya yang saya ingin juga sampaikan, wajar tanpa pengecualian sudah 6 tahun berturut-turut, luar biasa. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya tetap bertahan, sebagai dapat memberikan WTP lagi. Kemudian juga untuk kinerja LKPPD yaitu sangat tinggi, nilainya adalah 3,5087, sangat tinggi. Mudah-mudahan bisa diberitakan, tapi ini datanya tahun 2018 ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan di tahun 2021 bisa keluar datanya. Kemudian juga untuk SPBE ini di tahun 2021 indeksnya adalah 3,19 Bapak dan Ibu, ini cukup baik sejauh ini. Dari yang kemarin kami uji, kami assess, itu adalah ini terbaik 3,91. Biasa, selamat. Kemudian akuntabilitas yaitu LAKIP nilainya 66,40, predikatnya B ya Bu, jadi di rankingnya masih di 3A. Kemudian masuk dalam top 45 tadi, cengkraman mata elang itu memang suatu inovasi yang luar biasa. Ibu hamil mulai dipantau dari triwulan pertama sampai juga memantau untuk anaknya yaitu bayinya supaya tidak stunting. Kemudian juga jumlah program, ini program untuk branding ya, kita mohon maaf, kita kenal memang Demak Kota Wali ya, dengan makam Sunan Kalijaga dan Masjid Demaknya yang luar biasa itu sampai saat ini ya, yang soko gurunya ya. Kemudian juga DPM TSP juga itu proses perizinannya sudah nilainya 4. Hampir semuanya ini saya lihat sudah bagus Ibu dan Bapak. Kemudian untuk Smart Society itu adalah bantuan siswa miskin daerah tadi disampaikan ya, itu sangat akan membantu nanti tentunya kenaikan IPM, yang walaupun IPM-nya di sini sudah tinggi ya Bapak dan Ibu, tetapi dengan program tersebut akan semakin tinggi lagi. Dan tingkat kemiskinan mudah-mudahan bisa makin turun ya. Ini saya rasa juga akibat dari COVID kemarin, karena pasti akan banyak kembali yang untuk datang, seperti taman yang indah dari sepanjang di pinggiran kali Tuntang tadi sudah disebutkan, menjadi taman yang sangat indah dengan kulinernya, pasti akan mengundang banyak wisatawan. Dan juga tadi festival tembiringnya itu juga akan menambah ramai dan akan meningkatkan PAD daerah. Dan dari saya IPM-nya adalah 72,57. Dari saya itu semua sudah
bagus kalau bisa lebih ditingkatkan lagi, itu akan luar biasa. Saya rasa ini bisa ditingkatkan Ibu untuk IPM-nya karena Ibu juga sudah memberikan tadi dana bantuan pada siswa miskin, karena siswa miskin itu mereka pasti juga akan cerdas, hanya terkadang mereka tidak punya biaya untuk sekolah. Demikian dari saya, sebenarnya sudah tidak ada konfirmasi lagi dari saya, hanya tolong lebih ditingkatkan. Luar biasa dari Bapak dan Ibu. Selamat ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Dari saya, terima kasih Bu Andra. Tidak ingin saya minta terima kasih Bu Loli. Selanjutnya untuk outcome dilanjutkan oleh Pak Wahyudi. Silakan. Ya, saya hanya ingin konfirmasi beberapa hal, terutama data yang masih skornya rendah. Banyak diantaranya sudah skor sempurna 4. Tapi ini yang rendah itu untuk misalnya saja bagian Smart Society. Kira-kira apa kendalanya ini Bapak Ibu? Barangkali bisa ditambahkan, bisa dijelaskan. Untuk aspek Smart Society, apakah kendala dalam pelaksanaan programnya selama berapa tahun melaksanakan pendampingan dan juga pelaksanaan program Smart City? Matur nuwun Pak Wahyudi. Jadi memang terkendala geografis kita dari 14 kecamatan itu, kita 4 kecamatan sendiri terdampak rob Pak Wahyudi. Jadi sangat sulit sekali kita mengendalikan karena ini faktor alam, dan mungkin di kabupaten-kabupaten sekitar sudah dapat mengatasi robnya. Kita sangat susah sekali karena ini tidak bisa dikendalikan oleh hanya Pemda saja, tetapi harus adanya bantuan dari baik provinsi maupun pusat. Dan semoga upaya-upaya kita ini bisa mengendalikan berkaitan dengan bencana ini, karena memang ini alam, kita tidak bisa semua program yang di situ pasti akan hilang adanya peningkatan aerobia sangat tinggi dan penurunan muka air tanah. Mau ditambahkan Pak? Iya, program cengkeraman mata elang itu mendapatkan Best Innovation. Bisa dijelaskan sejauh ini apa unsur-unsur dari program ini, terutama kita ingin lihat outcome-nya itu sebenarnya seberapa banyak nih. Cengkeraman mata elang Bu, ya. Ini kalau gaya bahasa ini tautologi. Biasanya yang mencengkeram itu cakarnya, tapi ini matanya yang mencengkeram. Lihat, nanti ini akan diterangkan oleh Dinas Kesehatan, Pak Wahyudi. Monggo. Baik, silakan. Ya, terima kasih. Kami dari Dinas Kesehatan menjawab cengkeraman mata elang tersebut diawali dari banyaknya kasus kematian ibu. Awalnya seperti itu, kemudian kita membuat aplikasi cengkeraman mata elang, dan ini dimanfaatkan oleh para kader kesehatan yang ada di desa, kemudian oleh tenaga kesehatan sendiri, di mana itu untuk melakukan screening atau mendapatkan atau melaporkan apabila ditemukan ibu hamil yang memang pada saat itu belum semuanya mau melakukan pemeriksaan kepada tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Kabupaten Demak. Nah, manfaat dari situ, dari aplikasi tersebut, akhirnya pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan angka kematian ibu di Kabupaten Demak yang berawal dari para kader yang memanfaatkan aplikasi tersebut. Jadi kader melaporkan bahwa ditemukan ibu hamil dalam kondisi resti, akhirnya dibaca oleh para tenaga kesehatan yang di Puskesmas, dan akhirnya ditindaklanjuti oleh tenaga kesehatan di Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kepada ibu hamil tersebut dan dimotivasi untuk senantiasa melakukan pemeriksaan kehamilan di bidan desa. Nah, akhirnya dari situ terpantau kehamilannya, kemudian persalinannya menjadi tidak beresiko, kalaupun beresiko bisa langsung dirujuk ke rumah sakit, dan akhirnya terjadi penurunan kematian ibu di Kabupaten Demak. Nah, dari sisi pemanfaatan dari data yang ada,
bisa dikatakan di seluruh kader kesehatan di Kabupaten Demak melakukan sudah tersosialisasi dan melakukan menggunakan aplikasi ini sebagai bentuk screening penemuan ibu hamil di Kabupaten Demak. Nah, kemudian di tahun 2020 dengan adanya kasus stunting di Kabupaten Demak yang cukup tinggi, aplikasi ini dikembangkan untuk men-screening bayi yang baru dilahirkan daripada ibu hamil tadi, yang bersalin tadi, dilakukan screening untuk menemukan kecurigaan terhadap bayi stunting. Nah, dari manfaat dari aplikasi ini terhadap stunting, dengan cepatnya ditemukan kasus stunting dari screening stunting tadi, intervensi pemberian atau pencegahan penanganan stuntingnya menjadi lebih cepat, sehingga dari tahun ke tahun jumlah stunting di Kabupaten Demak atau bayi balita suspek stunting menjadi semakin menurun. Dampaknya seperti itu, Bapak. Sekarang berapa persen, Pak, angka stunting? Angka stunting dari penimbangan dan pengukuran serentak yang dilakukan Kabupaten Demak setiap bulan Februari dan Agustus, terakhir di Kabupaten Demak berkisar di angka 4,5%. 4,5%. Ya. Oke, baik, itu sudah di bawah rata nasional. Dan itu termasuk cengkraman mata elang itu masuk ke daerah-daerah minus seperti Kalituntang atau daerah-daerah yang sebenarnya sejauh ini dulu itu sering kita lihat kasus-kasus kurang gizi stunting ada di situ, Pak, ya. Iya, jadi hampir semua wilayah Kabupaten Demak dari 14 kecamatan, 27 puskesmas, 249 desa dan kelurahan, semuanya kadernya sudah tersosialisasi, sudah kita berikan pelatihan sehingga mereka bisa melakukan atau menggunakan aplikasi ini dengan mudah sehingga membantu Kabupaten Demak dalam menurunkan angka kematian ibu dan juga menangani stunting di Kabupaten Demak. Izin menambahkan, Pak Wahyudi. Izin menambahkan, iya. Jadi awal dari CME ini diawali dari salah satu puskesmas di Kabupaten Demak, yaitu Puskesmas Bonang 2, yang pada saat itu nilai kematian ibu dan bayinya agak tinggi. Kemudian dari Dinas Kesehatan berkomunikasi dengan Dinas Kominfo bagaimana agar mereka bisa terdeteksi, bisa termonitor dengan baik. Sehingga kami berdiskusi, akhirnya muncullah ada satu inovator yang namanya Ibu Indah memunculkan cengkraman mata elang. Di sini memang cengkraman mestinya kaki ya, tapi di sini mata. Ini menunjukkan bahwa semua kader harus membuka matanya lebar-lebar untuk melihat warganya yang pada posisi hamil dan melahirkan. Sehingga semua warga dimanapun berada melalui aplikasi itu dapat melaporkan setiap ibu hamil yang ditemui melalui handphonenya. Jadi misalnya kami berada di pasar, ada ibu hamil, kami foto ibu hamil itu, kami tanyai, kami masukkan, dan itu langsung masuk di aplikasi yang ada di sesuai alamatnya. Nah, itu artinya bahwa semua warga masyarakat akan ikut serta di dalam mengawasi, memonitor ibu hamil dan anak melahirkan. Yang kemudian setelah kita masukkan dalam inovasi dan mendapatkan apresiasi dan masukan dari inovasi itu untuk ditambahkan stunting karena melihat stunting di Demak juga tinggi, dan itu pun semua orang bisa melaporkan anak dalam kondisi stunting melalui handphonenya masing-masing. Demikian Bapak tambahan dari kami. Terima kasih. Baik, cukup dari saya Bu Andari. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menanyakan tentang survei dalam hal smart governance yang sudah dilakukan. Dan untuk smart governance ini mengambil topik layanan SP4N lapor dengan responden 50 orang. Ini sangat baik, tapi saya ingin dijelaskan bagaimana cara mengambil kuesioner ini ke masyarakat. Baik Ibu
Terima kasih. Kebetulan untuk SP4N Lapor ini di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak. Kami melakukan itu sejak tahun 2019 dan tahun 2020 kami mendapatkan penghargaan terbaik pengelolaan Span Lapor tingkat nasional tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 kami mengikuti lagi untuk achievement dan kami masuk di dalam 6 besar. Nah, banyak sekali inovasi yang kami lakukan dan dari inovasi diantaranya adalah satu pelayanan dari 5 hari menjadi kami targetkan 24 jam di tahun pertama dan di tahun kedua dari 24 jam kami turunkan menjadi 16 jam dan di tahun ketiga kami turunkan lagi menjadi 11 jam itu. Sehingga kami bisa mendapatkan penghargaan itu. Kami melakukan survei itu dengan berbagai macam, Ibu. Yang pertama, survei itu kami lakukan pada saat kami membuka lapak. Jadi untuk Span Lapor kami tidak hanya menerima laporan dari masyarakat melalui aplikasi, tetapi kami setiap hari berkeliling dengan mobil Span Lapor mendatangi desa-desa. Yuk siapa yang mau lapor, siapa yang mau lapor. Nah disitulah kami membuat kuesioner kepada masyarakat, silahkan memberikan penilaian terhadap pengelolaan Span Lapor di Kabupaten Demak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di Span Lapor kami membuka talkshow atau podcast setiap bulan sekali di radio kami, Radio Suara Kota Wali, on air dan streaming dihadiri oleh para pimpinan. Ada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekda. Duduk dalam satu meja, on air streaming menjawab aduan masyarakat secara langsung yang disampaikan oleh masyarakat. Kemudian disitulah kami juga membuat kuesioner yang bisa disampaikan melalui media sosial yang kami berikan, yang kami sediakan. Kemudian yang ketiga, kami menghubungi para pemohon informasi melalui akunnya dan mereka kita minta untuk memberikan masukan atas pelayanan kami di bidang aduan masyarakat. Demikian Ibu, terima kasih. Oh, luar biasa upayanya. Sampai ada mobil keliling juga ya untuk laporan pelayanan publik. Namun ini kaitannya dengan Halo Demak apa, Bu? Ya, itu adalah akun khusus yang, jadi kalau Span Lapor itu kan setingkat nasional. Tingkat nasional itu namanya Span Lapor. Untuk memudahkan masyarakat mengingat bahwa ini adalah untuk Demak, maka kami membuat akun dengan sebutan Halo Demak. Tetapi masuknya tetap di Span Lapor. Oh baik, luar biasa. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih Ibu. Hasilnya juga sangat baik, respon dari masyarakat. Selanjutnya untuk responden terkait dengan smart branding dan smart economy, Bu Loli silakan. Terima kasih Bu Andra. Ya untuk smart branding, tadi tentang Kali Tuntang ya Ibu. Dan saya lihat untuk yang Kali Tuntang ini jadi taman yang sangat indah dan tinggi ya tingkatan pelayanannya mendapat nilai yang tinggi dari responden yang jumlahnya 50 itu 3,88. Kemudian yang tertinggi itu adalah kepuasan. Luar biasa Ibu. Jadi masyarakat merasa puas karena mereka bisa menikmati taman yang indah di tepi kali dengan kulinernya ya. Ini saya rasa dan mereka mengatakan bahwa tidak berbayar pula. Nah, itu merupakan sesuatu wisata buat masyarakat dengan cara yang murah, tapi mereka bisa menikmati. Ini juga sesuatu inovasi yang luar biasa. Saya pikir apresiasi saya buat Bapak Ibu dari Kabupaten Demak yang telah memikirkan dari kali yang tadinya tidak bersih menjadi tempat yang indah. Ya, dan tapi ada nilai yang paling rendah di sini saya lihat adalah walaupun nilainya semua di atas 3 ya Bapak dan Ibu, tapi dia aspeknya terendah adalah kualitas hidup ekonomi. Nah, kualitas hidup ekonomi di sini apakah masyarakat di sekitarnya kan itu sebenarnya mereka bisa melakukan penjualan kulinernya. Tapi mereka masih memberikan nilai respondennya paling kecil. Apa kira-kira penyebabnya Bapak dan Ibu? Bisa saya dapatkan jawabannya?
nilainya sih sebenarnya sudah tinggi semua ya, 3, semua, tapi paling kecil di antara 9 aspek tadi, 3,66. Padahal mereka menyatakan bahwa mereka mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan mereka karena bisa ikut berjualan. Tapi kenapa mereka memberi nilainya lebih rendah dari yang lain? Mungkin Bapak dan Ibu tahu. Terima kasih Bu Loli, ini menarik ini pendalamannya. Jadi untuk Smart Society ini kaitannya dengan ekonomi ya. Ekonomi, branding Pak, branding. Branding di Taman Kalitungtang. Memang dari kuliner yang ada, ini kebetulan di masyarakat menengah atas ya. Jadi di sekitar kabupaten ini kan orang-orang menengah ke atas yang tidak mungkin mereka ikut berjualan kuliner. Jadi seringkali mereka pada saat hari-hari tertentu, misalnya malam minggu, weekend itu memang penuh, mungkin aksesnya agak sedikit terganggu. Nah ini lagi kita lakukan penataan untuk akses parkir. Sekarang kita kan di semua daerah menyiapkan destinasi, tapi belum siap untuk parkirnya. Nah, termasuk ini kan yang sedikit mengganggu untuk aksesnya pada hari-hari padat weekend itu Bu Lola. Mungkin itu yang memberi kesan masih belum bisa maksimal ya, karena mereka tidak terlibat secara langsung. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Nah, saya sekarang bergeser ke smart economy ya Bapak. Impact-nya dari smart economy ini yang digunakan layanan program Queen-nya adalah Sipanda. Nah, ini kan untuk pajak ya kalau nggak salah ya, pembayaran pajak dan sebagainya, begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi Sipanda ini memang satu aplikasi yang memudahkan masyarakat memenuhi kewajibannya, baik apakah pajak bumi bangunan ya untuk perkotaan maupun pedesaan. Itu Bu. Kemudian juga kita sudah lengkapi dengan QRIS kaitannya untuk retribusi bagi pedagang pasar. Ini juga kita lakukan karena kita dituntut untuk melakukan Pemkab dituntut untuk melakukan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Jadi ini kita lakukan dengan berbagai jenis pelayanan, bahkan termasuk PDAM, kemudian juga untuk pelayanan BPJS baik kesehatan maupun ketenagakerjaan yang meskipun tidak langsung di kita, tetapi yang Sipanda ini lebih pada pendapatan asli daerah. Jadi dengan kita pacu semacam ini, masyarakat membayar PBB tidak harus langsung datang, karena untuk akses perbankan ini kan relatif terbatas untuk di desa. Maka melalui Sipanda dengan monalisanya ini yang keliling pelayanan di lapangan. Demikian Ibu. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan saya adalah mereka menyatakan manfaat dari pembangunan infrastruktur dan juga digital. Itu nilainya paling tinggi Pak. Jadi memang mereka merasakan mudah mereka bisa mengakses layanan Sipanda ini. Namun Pak, nilai sosialisasinya itu paling rendah di antara 9 aspek tadi, ada 3,22. Mungkin bisa dilakukan peningkatan sosialisasi sehingga pajaknya juga akan mendapatkan peningkatan karena makin banyak yang tahu bahwa caranya mudah, tidak usah datang, begitu Bapak. Terima kasih. Dan satu lagi, mohon maaf Pak, satu lagi bagaimana mendapatkan respondennya yang 50 itu Pak. Terima kasih. Yang 50 apa Bu? Mendapatkan responden, ya 50 orang itu bagaimana? Mungkin dari BPKPAD bisa menjelaskan yang mengawal Sipanda. Terima kasih Pak, izin melaporkan. Jadi untuk 50 responden kami menyebar kuesioner. Kuesioner tersebut kami titipkan ketika kami melakukan pelayanan-pelayanan di desa. Jadi di situ ada masyarakat yang mengisi. Terus sebagian lagi kita juga mengirim ke perusahaan karena pemanfaatan pembayaran pajak yang di Sipanda banyak sekali dimanfaatkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu kan waktunya sangat singkat ketika mereka harus membayar pajak, harus keroyo-royo ke Demak seperti itu. Jadi mereka membayar pajak cukup di
tempatnya, dari mejanya. Setelah itu mereka akan membayar dengan melalui e-banking juga bisa seperti itu. Untuk tambahan program KRIS, izin Bapak dan Ibu, kami melengkapi KRIS tidak cuma di PBB saja, tapi di semua pembayaran pajak daerah, jadi termasuk parkir, reklame, air tanah, MBLB, semuanya sudah bisa memanfaatkan dengan KRIS seperti itu. Wah, luar biasa. Terima kasih Ibu jawabannya. Tapi mungkin perlu tadi ya Bu ya, tingkatkan lagi sosialisasinya sehingga pengguna pada para wajib pajak dapat melakukan tugasnya, kewajibannya untuk membayar pajak sehingga pendapatan daerah juga makin meningkat. Demikian dari saya. Terima kasih banyak atas jawabannya, kerjasamanya. Terima kasih. Apresiasi luar biasa Bu dan Bapak. Makasih Bu Andra. Saya kembalikan pada Ibu Andra. Baik, terima kasih Bu Loli. Selanjutnya untuk Smart Society, ini Pak Wahyudi, silakan. Ya, terkait dengan impact dan Smart Society, surveinya sudah lengkap Bu ya, 50 responden. Saya ingin tanyakan bagaimana kira-kira menjangkau penduduk dengan teknologi digital tadi. Sudah ada QRIS, sudah ada banyak terobosan. Tapi kalau melihat data yang ditampilkan ini kok ada yang saya melihat ada yang entah itu mungkin datanya keliru atau barangkali ada yang perlu diverifikasi. Jadi IPM bagus 72,5%, stunting relatif terkendali pada tingkat 4,5%, tapi kemiskinan 12,92%. Dan kemiskinan ini tampaknya yang menjadi persoalan adalah di wilayah perdesaan, bukan di perkotaan kalau di Kabupaten Demak. Kira-kira apa yang terjadi ini Bu? Kok di kawasan pedesaan ini relatif tertinggal? Apakah karena tadi soal bencana alam gitu, ada rob, atau apakah memang ini masyarakat puas tetapi sebenarnya kondisi realnya perlu masih ditingkatkan? Ada yang barangkali bisa ditambahkan Ibu penjelasannya? Ini kayaknya lebih tepat Bapak Peda yang bisa menjelaskan ya. Monggo Bapeda. Nggih, matur nuwun, kami dari Bapeda. Nggih, memang untuk indikator makro di Kabupaten Demak ini memang tadi yang seperti disampaikan Bapak, ada ironi ya antara kemiskinan dan PE, karena kalau kita lihat IPM kita tinggi 72 itu di atas rata-rata Jawa Tengah dan nasional. Kita lebih tinggi untuk Kabupaten Demak. Kemudian PE kita itu 2,62. Itu memang untuk tahun 2021 dengan adanya pandemi COVID, kita memang untuk PE-nya naiknya tidak terlalu signifikan. Kita lebih rendah daripada rata-rata Jawa Tengah. Kemudian kemiskinan kita memang 12,92, itu untuk kemiskinannya. Untuk kemiskinan ekstrem kita 4,64. Dan itu menjadi sangat ironi. Kemudian TPT kita sebenarnya sudah sangat bagus Bapak, 5,18. Dari 7,16, artinya harusnya memang dari TPT dan IPM yang tinggi seyogyanya kemiskinan kita menjadi turun, tapi karena 12,92 tadi jadi sangat ironi. Penyebabnya memang benar di pedesaan, banyak warga di pedesaan yang karena penduduk kita rata-rata mayoritas adalah petani, kemudian di pesisir yang saat ini tadi disampaikan oleh Bupati terkait dengan kondisi alam di 4 kecamatan tersebut, kondisi alamnya sangat tidak bersahabat dari tahun ke tahun, sehingga untuk dampaknya itu meluas dari yang dulunya sawah yang lestari yang bisa memungkinkan untuk lumbung padi di Kabupaten Demak sehingga tidak bisa tertanami lagi, dan itu sangat dampaknya sangat terasa di masyarakat. Kemudian kenapa TPT kita tinggi, kemudian kemiskinan kita TPT kita rendah, kemiskinan kita tinggi, karena adanya mungkin faktor dari setengah penganggur. Setengah penganggur karena tadi
mereka bekerja tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup layak yang ada di masyarakat, sehingga tidak mencukupi, artinya daya beli masyarakat terkait dengan itu rendah, sehingga kemiskinan kita masih relatif tinggi. Mudah-mudahan dengan adanya program-program dari Ibu Bupati yang konsen terkait dengan penanganan kemiskinan dan program terkait dengan pembangunan infrastruktur, bantuan terhadap RTM, bantuan sosial, dan pengentasan terkait dengan pendidikan, kesehatan, mudah-mudahan di tahun ini untuk kemiskinan bisa kita tekan untuk kemiskinan yang ada di Kabupaten Demak, karena untuk tahun 2024 juga kemiskinan ekstrem oleh instruksi Bapak Presiden sesuai dengan RPJMN nasional juga kita harus 0%. Begitu Bapak, matur nuwun. Baik, terima kasih Ibu penjelasannya. Waktu saya kembalikan Bu Andrari. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Selanjutnya untuk responden Smart Living dan Smart Environment oleh Pak Yulianto. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Terus terang saya itu bingung mau bertanya apa. Dari paparan awal itu sudah sempurna semuanya, nilai 4 semuanya, jadi saya itu bingung. Tapi karena saya ditugaskan Bu Andrari untuk menjadi asesor, ya saya harus bertanya Bapak Ibu. Kalau saya nggak bertanya, nanti dimarahi beliau nanti saya. Bapak Ibu, saya ditugaskan untuk Smart Living. Di Smart Living itu saya lihat Pak, fokus kita adalah CME, betul ya, Cengkareng Matalang ya, yang living itu ya. Nah, di Smart Living itu mohon dijelaskan, itu berjalannya masih pada tataran prototipe, beberapa kecamatan saja, atau sudah menyeluruh. Karena kalau saya lihat data survei itu kok sosialisasi juga masih rendah, angka partisipasi itu juga masih rendah juga, artinya masih 3,1, 3,0 dan sebagainya. Apakah bisa dijelaskan? Artinya ini bagus, tetapi masih ada yang belum teredukasi, maksud saya begitu. Atau mungkin sudah semuanya, tetapi memang masih ada sebagian masyarakat yang memang belum paham juga. Karena CME ini kan juga pakai perangkat digital ya Bapak Ibu ya, pakai handphone ya, pakai software ya. Jadi mungkin ada sebagian masyarakat kita yang belum paham itu. Bisa dijelaskan Bapak Ibu? Ya, terima kasih Pak Yulianto. Jadi untuk CME ini memang sudah dari kader kita, baik dari kader PPKBD yang di tingkat desa maupun dari bidan desa, semuanya sudah kita sudah melakukan dengan aplikasi itu. Kemudian untuk masyarakat yang ini perlu kita edukasi, untuk kita sosialisasi. Jadi ibaratnya kan mungkin aja terlewat, ya, merasa hamil tapi tidak terpantau oleh mata elang. Nah, ini nanti bidan desa ini jika butuhkan kerja saling menginformasikan dan sebagainya. Kapan mereka harus kontrol kesehatannya, kemudian posyandu ibu hamil dan lain sebagainya. Bahkan izin Pak Yulianto, untuk CME sekarang ini lagi dilakukan pendalaman dengan Bappenas. Mau dibuat sebagai salah satu upaya menekan kematian ibu dan kematian bayi seluruh Indonesia. Jadi kita dari CME ini sudah istilahnya dikaji terus dengan Bappenas. Sekarang ini masih dalam kajian yang nanti akan diimplementasikan secara nasional. Nah, PR kita bagaimana seluruh masyarakat khususnya yang memasuki perkawinan, ya, pranikah, ini yang perlu kita edukasi untuk segera. Dampaknya luar biasa dengan keberhasilan Cengkeraman Matalang ini, termasuk programnya Ibu Bupati terjawab. Apakah itu penurunan kematian ibu, kematian bayi, kemudian juga deteksi dini untuk stunting, dan sekaligus nanti outcome-nya kan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan juga kemiskinan akan diturunkan seiring dengan usia kandungan masing-masing. Kalau bayi yang disiapkan tidak stunting kan generasi Indonesia emas tercapai. Gitu Pak Yul. Terima kasih.
Ya, memang CME itu gaungnya memang sudah sampai Salatiga, Bapak Ibu. Jadi saya banyak mendengar tentang hebatnya Demak itu seperti apa, tentang kemajuannya seperti apa, saya sudah banyak mendengar, sehingga ya saya tidak akan banyak bertanya terkait teknis karena itu sudah pasti sudah berjalan. Kemudian smart environment, Bapak Ibu, saya juga harus mengkonfirmasi, ditugaskan smart environment, bank sampah, Bapak Ibu, itu sudah seluruh Demak atau masih pada beberapa ini, karena yang CME tadi samplingnya gimana, Bapak? Sampling CME gimana? CME tadi sampling surveinya bagaimana? Cara ambil sampelnya? Ya, biar di yang teknis Pak Yul dari ya. Jadi ini Pak Yul, jadi sampling itu kan ini kan semua data ibu hamil ada di masing-masing puskesmas maupun puskesmas pembantu. Kemudian kita ambil sampling yang di desa-desa ya, dari masing-masing bidan desa nanti diambil untuk disampaikan kuesioner untuk dilakukan evaluasi. Inilah harapannya sih mereka bisa saling memberikan informasi kepada yang lain. Apabila tetangganya kok terlihat hamil tapi belum masuk data di CME, yang ini yang perlu kita dorong. Itu Pak. Baik. Terkait bank sampah sudah sejauh mana, Bapak Ibu? Memang bank sampah dari 249 desa kelurahan belum seluruhnya Pak Yul. Jadi ini yang kita dorong melalui peraturan bupati tentang penggunaan DD-ADD di tingkat desa. Jadi masing-masing APBDes ini agar melakukan mengalokasikan anggaran untuk itu. Beberapa desa minta izin ke kita, banyak yang melakukan studi banding ke daerah DIY, ya di Bantul, di Sleman, melakukan semacam itu. Dan ini sudah secara masif. Tetapi kita juga mengawal Pak Yul, bagi pengelola bank sampah ini agar tetap bagaimana menjaga agar tidak kumuh. Kalau kumuh nanti muncul masalah baru, ya kencing tikus ya, leptospirosis ini kan juga perlu bersama-sama ya dari dinas kesehatan, dari lingkungan hidup, bagaimana mengawal semua kedua program ini bisa berhasil. Terima kasih Pak Yul. Baik, terima kasih Bapak Sekda atas penjelasannya. Saya melanjutkan karena tidak, saya pikir dari impact sudah jelas sekali. Saya lanjut ke inovasi Bapak Ibu. Jadi inovasi untuk semuanya ya, tidak hanya dua Fikwin itu, tapi untuk semuanya. Apakah inovasi yang dilakukan itu pertama seberapa jauh manfaatnya? Yang kedua, apakah hanya dinikmati warga Demak saja? Dan yang ketiga, apakah melibatkan hanya satu OPD saja atau kolaborasi antar OPD sebagai sebuah quick win? Bisa dibantu dijelaskan? Kalau terkait dengan inovasi, memang kita di bawah koordinasi oleh Bapak Litbangda, masing-masing OPD ini setiap tahun dituntut melahirkan minimal 2 inovasi, Pak, untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya tidak bisa sendiri OPD, karena kita di dalam aplikasi ini kan tergantung kemampuan servernya di Dinkominfo yang mengelola. Kemudian daerah-daerah yang masuk kategori blank spot ini kan juga menjadi perhatian. Apa artinya aplikasi dianu tapi daerahnya masuk kategori blank spot? Maka tadi fiber optik yang sudah melakukan perluasan. Nah, inovasi-inovasi ini lebih diprioritaskan bagi pelayanan, masih di lingkup pemerintah Kabupaten Demak, Pak Yul. Jadi misalnya di Dinsos ada cek bansos, kemudian ada aplikasi lapor KDRT, lapor kekerasan anak. Ini ada, tetapi kita lebih prioritas ke masyarakat Demak. Kecuali ada nomor induk kependudukan Demak, tetapi berada di luar kota, itu tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Demak. Ya, ini
memang kecuali kalau yang CME ini nanti kalau ditarik oleh Bappenas diberlakukan nasional itu tentunya dari Bappenas. Kami masih prioritas pelayanan kepada masyarakat Demak. Terima kasih Pak Yul. Izin menambahkan Silakan. Pak. Ya. Jadi terkait dengan pengembangan inovasi-inovasi yang kita lakukan, kami tidak bisa berjalan sendiri. Jadi kami di dalam forum Smart City selalu melakukan diskusi-diskusi bagaimana dari quick win yang kita buat bisa kita sinergikan satu sama lain dan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya di masyarakat di Demak Kota tetapi juga seluruh masyarakat di Kabupaten Demak. Satu contoh saja inovasi yang kita lakukan paling baru adalah dengan tembiring kreatifan. Itu paling baru yang kita lakukan. Itu adalah sebuah inovasi dari pengembangan smart branding, smart governance, smart living, smart society, kita gabung jadi satu di situ. Jadi di dalam tembiring kami memiliki area yang cukup luas, itu untuk sebetulnya untuk area wisata. Di situ sudah ada panggung keseniannya. Nah, di situ kita satukan semua dari quick win tersebut berada di situ. Ada smart branding di mana di situ kita tampilkan seluruh pelaku wisata untuk bisa menampilkan kemampuannya di panggung kesenian. Di halamannya UMKM ekonomi kreatif silahkan mereka sudah melakukan pameran, melakukan penjualan produk-produk, perekonomiannya menjadi berjalan. Kemudian di situ juga kita buka dengan mobil keliling kita, span lapor, kita buka fasilitas laporan di situ juga. Kemudian dari pelayanan yang lain, dari Sipanda juga ada di situ juga. Kemudian dari dari perpustakaan keliling. Jadi disitulah di setiap hari Minggu pagi itu semua masyarakat di Demak berkumpul di situ untuk bisa mendapatkan pelayanan dan mereka juga bisa berjualan, bisa melakukan aktivitas-aktivitas dan itu meningkatkan perekonomian bagi masyarakat di Kabupaten Demak. Dan itu setiap kali acara lebih dari 1.500 orang pasti akan berada di lapangan tembiring tersebut. Terima kasih Bapak. Baik. Satu lagi Pak Yul. Silakan. Jadi satu lagi inovasi, kalau Pak Yul mungkin yang diketahui adalah 911 di Amerika ya. Di Demak ada DES-PSC 119 Pak. Jadi kegawat darurat ini yang sudah terkoneksi sistem di seluruh wilayah Kabupaten Demak. Jadi apakah terjadi kecelakaan di ujung timur, nanti ambulan mana yang harus bergerak, kemudian ada yang ibu akan melahirkan, langsung telepon PSC 119 itu di sana. Bahkan sekarang itu muncul ada ular aja teleponnya DSC 119 Pak Yul. Jadi lebih-lebih untuk, jadi ini penanggulangan kegawat daruratan yang terpadu. Ini di bawah koordinasi di Dinas Kesehatan, tetapi melibatkan seluruh OPD yang terkait. Ini memang yang kita sosialisasikan secara masif. Jangan sampai nyawa melayang gara-gara terlambat di dalam penanganan. Terima kasih Pak Yul. Baik. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Tahun ini punya berapa inovasi? Ini terkait nilai ini. Tahun ini berapa inovasi? Berapa Mas Ari? Yang kemarin kita kan juga ada IGA Pak, Innovative Government Award itu yang diselenggarakan oleh Kemendagri. Kita kemarin mengisi dalam sistemnya ada sekitar 117 inovasi yang kita masukkan ke dalam aplikasi tersebut. Itu dari seluruh unsur dari perangkat daerah dan satker, satuan kerja baik itu puskesmas maupun dinas pendidikan. Jadi memang inovasi kita yang tadi sampaikan manfaatnya tentu untuk menjadi lebih murah, lebih cepat, lebih mudah dan akuntabel. Apa artinya ada inovasi kalau kita tidak mendapatkan lebih mudah dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di sana. Sehingga tiap tahun memang kita mengajak perangkat daerah maupun satker untuk menelurkan inovasi-inovasi yang ada di perangkat daerah maupun di satker-satker tersebut. Gitu Bapak. Tahun ini berapa Bu tadi? 100 berapa? Baru loh ya, inovasi baru loh ya. Baru tahun ini.
Ini 100 sekian. yang masuk ke dalam IGA, di dalam sistem IGA yang dari Kemendagri. Baik, jadi itu sudah nilai tinggi kalau itu sekian. Baik, sekali terima kasih. Tidak ada yang harus diklarifikasi karena sudah lebih dari cukup. Mungkin tambahan Bapak, kita juga untuk tahun 2020 kita juga masuk dalam IGA mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten sangat inovatif. Sebagai informasi tambahan. Matur nuwun. Dan satu hal yang saya harus apresiasi adalah tidak banyak kabupaten kota yang sudah memiliki manajemen risiko. Dan ini bernilai 4, tetapi sayangnya tidak ada dokumennya. Bolehkah dikirimkan dokumennya? Manajemen risiko nilainya 4, tetapi tidak ada lampiran dokumennya. Baik, Pak. Bisa nggih dikirimkan nggih? Karena Bisa, Pak. Ada banyak daerah PD mengaku tinggi, tetapi ketika kami klarifikasi nggak punya gitu. Jadi ini saya pastikan Demak mestinya merem, kalau itu mesti merem. Tetapi saya ingin melihat. Terima kasih. Baik, kami susulkan. Terima kasih Pak Yuli. Kita kembalikan ke Ibu Andra. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yulianto. Dan dengan demikian, dengan berakhirnya Pak Yulianto menanyakan, mengkonfirmasikan, maka selesailah sudah acara evaluasi program Gerakan Smart City tahun 2022 ini. Untuk Kabupaten Demak sekali lagi top, ya. Dan kalau ada tambahan-tambahan silahkan nanti ditambahkan untuk meningkatkan nilai sesuai yang diminta oleh Pak Yulianto tadi. Dan sekali lagi, sebelum saya mengakhiri, kami atas nama asesor mengucapkan banyak terima kasih atas keseriusan Kabupaten Demak dalam menjalankan program-program Smart City ini. Dan ini hari ini saya sungguh bahagia Kabupaten Demak bisa menghadirkan semua OPD dan menjawab semua pertanyaan dengan lancar dan baik. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman di Kabupaten Demak. Dan khusus untuk Ibu Bupati Demak, saya sangat mengapresiasi kepemimpinan Anda untuk memimpin semua acara yang terkait Smart City ini. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Kominfo. Wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu asesor dan Bapak Ibu, terutama Ibu Bupati beserta jajaran telah mengikuti evaluasi implementasi Master Plan Smart City tahun 2022. Semoga nanti ke depan Kabupaten Demak tambah jaya. Terima kasih Ibu, Bapak, mohon maaf atas segala kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.